Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasalah yasilu silatun. Itu disebut dengan sesuatu yang sampai dan terhubung dengan erat. Atau kita kenal dengan silaturahmi. Teman-teman, sahabat semuanya pasti tahu silaturahmi. Tapi yang terpenting di sini, silaturahmi itu adalah menjalin hubungan kedekatan dengan sesama manusia. Makna yang terkandung dalam silaturahmi itu yaitu terwujudnya hubungan tidak hanya saat kita bertemu. Artinya ketika kita bertemu dengan teman sahabat kita, wajar kita menyapa karena kita bertemu. Tetapi makna silaturahmi yang sesungguhnya adalah ketika momentum itu terjadi, ada perpisahan setelah pertemuan, tapi kita tetap terhubung. Kita tetap terkoneksi dengan teman-teman kita, meskipun tidak ketemu, kita tetap masih bisa berhubungan, baik itu melalui telepon, WA, media sosial Facebook, Instagram, atau Twitter. Bahkan dari saking dekatnya dengan teman kita tidak hanya menyapa, tidak hanya menanyakan tentang kabar, tapi bahkan kita menyelipkan doa untuk teman kita. Nah, hubungan yang erat ini dengan manusia itu disebut dengan silatun. Lantas bagaimana hubungan yang kita kalau mau bangun dengan Allah sehingga kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah? Nah, kalimatnya dirubah. Yang awalnya silatun menjadi sholatun. Di mana sholatun itu di berbagai kitab diartikan dengan doa. Karena dengan doalah kita bisa menjalin hubungan dengan Allah, kita bisa terhubung dengan Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana cara menjalin hubungan dengan Allah dan apa saja prosesnya ketika kita ingin dekat dengan Allah. Salah satunya, kalau dengan manusia tadi sudah disebutkan dengan silatun atau silaturahmi, maka ketika kita ingin menjalin hubungan erat dengan Allah, yaitu kalimat pertama yang akan disampaikan, yaitu adalah salatun. Nah, lantas bagaimana makna dengan pelaksanaan salat agar kita terhubung dengan Allah? Untuk bisa kita melatih bagaimana kita memiliki ikatan yang dekat dengan Allah, yaitu dengan sholat. Artinya tidak hanya ketika kita terhubung dengan Allah dalam sholat saja. Di luar sholat kita tetap ingat Allah. Makan ingat Allah, minum ingat Allah, jalan ingat Allah. Bahkan kata Nabi, setiap segala sesuatunya itu diawali dengan doa. Kita tahu tidak hanya makan, tidur, atau masuk ke masjid, masuk ke toilet pun Rasulullah SAW menganjurkan membaca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tetapi Nabi pernah juga mengatakan, kalaupun kita tidak hafal, tidak tahu dengan doa apa saja untuk mengawali pekerjaan aktivitas kita setiap hari, cukup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Apa kata Rasulullah? Segala perkara kehidupan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Maksudnya nakisul barakah, kurang berkahnya, tidak ada nilai pahala di situ. Tetapi di sini yang terpenting bukan hanya sekedar pahala yang perlu kita dapatkan, tetapi di sini maknanya bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah. Makan, ingat Allah. Minum, ingat Allah. Buka HP pun, ingat Allah. Ketika kita akan membuka laptop pun, kita bekerja, mengerjakan tugas-tugas kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Ibnu Hisam dalam kitabnya Mughnil Labib an Kutubil Arif, dikatakan bahwa ba itu memiliki makna 14 macam. Salah satunya makna ba yang terkandung dalam bismillah itu artinya ilsaq, musahabah, artinya sangat dekat. Jadi makanya dalam bahasa Arab itu lisok itu artinya lem.
Kenapa? Karena merekatkan satu dengan yang lainnya. Apa yang dimaksud? Apa maknanya? Ba itu diartikan memiliki makna ilsok sangat dekat, karena ketika orang melaksanakan segala pekerjaannya, aktivitasnya diawali dengan bismillah, seakan-akan dia dekat dengan Allah. Ketika dia minum contohnya, dia merasa dekat dengan Allah, dia merasa dilihat oleh Allah, dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang menyebut nama Allah. Dia memiliki hubungan dengan Allah, dia memiliki kedekatan dengan Allah. Makanya ketika dia minum dengan bismillah, tidak mungkin dia minum sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kita coba perhatikan, telunjuk ini kita gunakan setiap hari dalam sholat. Ada sekitar 9 kali kita gunakan dalam sholat dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Maka telunjuk ini yang kita gunakan dengan baik untuk bersaksi dan menyebut nama Allah dalam sholat, maka mustahil di luar sholat telunjuk ini kita gunakan untuk tanda tangan proyek yang tidak disukai oleh Allah. Telunjuk ini yang digunakan dalam sholat dengan baik, mustahil digunakan di luar sholat untuk menulis sesuatu di media sosial yang tidak disukai oleh Allah. Mulut kita, lisan kita ini yang sering kita gunakan dalam sholat untuk mengucap takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mulut yang digunakan dengan baik dan mengucap syukur, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar sholat kita gunakan untuk perkataan-perkataan kotor yang tidak disukai oleh Allah. Karena itulah orang yang sholatnya sudah benar, yang kenal dengan Allah, maka bukan saat sholat saja dia kerjakan, bukan saat sholat saja dia ingat Allah, tetapi di luar sholat dia tetap ingat Allah. Lihat konsepnya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa 103, Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kata Allah, jika engkau sudah tuntaskan sholatmu, jika engkau sudah sempurnakan sholat, jika engkau sudah melaksanakan sholat dengan benar, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, maka ingatlah engkau kepada Allah di waktu berdiri, waktu duduk, dan bahkan ketika berbaring tetap ingat sama Allah. Makanya orang yang sholatnya sudah benar, dia langsung ingat Allah. Sholat yang dia kerjakan menjadikan dia ingat kepada Allah. Qiyaman ketika berdiri, ketika dia selesai sholat, dia ingin keluar ke masjid, dia ingat Allah. Orang yang ingat Allah tidak akan melangkahkan kakinya dengan kaki kanan keluar masjid, pasti kiri. Orang yang ingat kepada Allah, dia tidak akan tertukar sandalnya. Ketika dia kakinya sudah sampai pada sandal orang lain, maka hatinya mengatakan, tinggalkan, ini bukan miliknya, karena dia ingat dengan Allah. Karena itulah ketika orang yang sudah menjadikan seluruh aktivitasnya ingat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 191, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kata Allah, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau bahkan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kita lihat langit, takjub dengan kebesaran Allah. Kadang orang lihat langit hanya memuji bintangnya. Bintangnya bagus. Dulu tahun 2016 lagi viral-viralnya batu akik. Saya pernah didatangi oleh seorang teman. Dia bercerita dengan takjubnya dia memuji tentang batu akiknya. Dia bilang, Pak, lihat Pak, ini batu akik nampaknya seperti ada emas dan intan permata di dalamnya. Ketika dia sebelum hijrah. Tapi lama
Kemudian ada sekitar 2 tahun, dia kembali lagi dengan menceritakan tentang batu akiknya yang dahsyat, tetapi berbeda pembicaraannya yang sekarang. Dia bercerita, Masya Allah, Subhanallah, Pak, coba ini lihat, begitu besar ciptaan Allah. Sehingga batu akik ini serasa ada emas dan intan permata yang tertanam di dalamnya. Nah, ini perubahan yang sudah terjadi disebutkan dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa perubahan ini adalah menjalin atau membangun sebuah pendekatan kepada Allah yang melahirkan sebuah konsepsi yang disebut dengan ihsan namanya. Ini namanya ihsan. Makanya ketika orang sudah memiliki ihsan ini, dia menjadikan seluruh aktivitasnya ingat kepada Allah. Maka ketika seluruh aktivitasnya ingat kepada Allah, maka aktivitas itu menjadi sebuah ibadah. Ketika aktivitas itu menjadi sebuah ibadah, dia merasa orang yang melaksanakan aktivitas ini merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah. Makanya ini namanya ihsan. Makanya lihat kalimatnya ketika Nabi ditanyakan tentang ihsan. Datang seorang lelaki, fa akhbirni anil ihsan ya Rasulullah. Kata seorang laki itu, kabarkan kepada kami ya Rasulullah, kabarkan kepada saya ya Rasulullah, apa itu ihsan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Apa kata Rasulullah? Jadikan seluruh aktivitas ibadahmu itu seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya engkau dilihat oleh Allah. Sekalipun fa'ilam takun tarahu, sekalipun engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah tetap melihat kamu. Nah, ini yang dinamakan ihsan namanya. Setiap pekerjaan kita ingat Allah, kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan, ketika kita ingat Allah, maka orang yang melaksanakan pekerjaan ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa selanjutnya? Tugas kita selanjutnya yaitu harus kita evaluasi sejauh mana aktivitas kita yang kita kerjakan. Sudahkah kita menyandarkan aktivitas kita kepada Allah? Sudahkah kita mengawali pekerjaan kita dengan doa minimal dengan bismillah? Dan kalau itu sudah kita kerjakan, maka jelas kita sudah memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu dekat dan selalu meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mulai dari sekarang kita bisa berbenah diri, minimal cara yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita perbaiki sholat. Insya Allah, kalau kita selalu memperbaiki salat, maka kita akan selalu ingat kepada Allah dan memiliki dampak positif di luar salat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.